Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Anjar Hairul Ibniansyah dengan nomor NIM 2241104031113. Saya dari kelas 1 PP Aceh. Beradanya saya di sini, saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor atau komponen pendidikan. Ini adalah tugas untuk memenuhi UTS dari mata kuliah dasar-dasar teori pendidikan. Di sini saya akan menjelaskan faktor-faktor atau komponen pendidikan. Pendidikan merupakan sebuah upaya yang dilakukan secara sadar, terencana, dan tertata untuk membentuk generasi penerus sebagai sumber daya manusia yang dimiliki kecakapan dan kemampuan dari segi pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Pendidik dan peserta didik merupakan komponen pendidikan yang memiliki keterkaitan dan tidak bisa dipisahkan. Pendidik tanpa peserta didik tidak akan memiliki arti. Begitupun peserta didik tanpa pendidik juga tidak memperoleh dan menerima proses pembelajaran. Komponen pendidikan berarti bagian-bagian dari sistem proses pendidikan yang menentukan berhasil atau tidaknya ada atau tidaknya proses pendidikan. Komponen pendidikan tersebut seperti berikut. Yang pertama adalah tujuan pendidik, peserta didik, materi, metode, media, dan alat pendidikan. Dan yang terakhir yaitu lingkungan pendidikan. Yang pertama yaitu adalah tujuan pendidikan. Di sini kita akan mempelajari komponen-komponen atau faktor-faktor pendidikan. Yang pertama yaitu adalah tujuan pendidikan. Tujuan merupakan komponen pendidikan yang memiliki posisi penting dalam proses pendidikan. Tujuan pendidikan ada yang bersifat ideal dan ada pula yang bersifat nyata. Tujuan sifat ideal biasanya dirumuskan dalam bentuk tujuan pendidikan yang sifatnya umum. Sedangkan tujuan yang sifatnya nyata dirumuskan dalam bentuk tujuan khusus. Untuk mencapai tujuan umum, ada beberapa tujuan yang mengantarkannya ke tujuan umum tersebut. Disebut dengan tujuan antara, yaitu pemberhentian sementara untuk mencapai tujuan umum. Mencapai tujuan umum ini selalu dilaksanakan dalam bentuk-bentuk pengkhususan karena mengingat keadaan-keadaan yang terdapat pada peserta didik, lingkungan, serta diri pendidik sendiri. Hal-hal yang menyebabkan terjadinya pengkhususan tujuan umum itu antara lain yaitu karakteristik peserta didik, tingkat kemampuannya, tingkat perkembangan kognitif, bakat, minat, jenis kelamin, dan sebagainya. Yang kedua ialah tuntunan persyaratan pekerjaan di lapangan yang merupakan pencapaian tujuan peserta didik. Jadi kita harus menanamkan gimana sih agar peserta didik itu mempunyai tujuan belajar. Yang pertama, contohnya kita berada di kelas PP Aceh. Kita berada di prodi bahasa Arab. Kita mempunyai impian agar bisa mampu menjelaskan bahasa kepada anak-anak kecil. Nah, itulah yang membuat kita semangat, yaitu adalah tujuan kita
sendiri agar mampu bisa menanamkan bahasa asing kepada anak-anak usia dini. Terus yang ketiga yaitu adalah perbedaan pandangan hidup masing-masing bangsa menunjukkan perlunya pengkhususan tujuan. Karena kita berada di Indonesia yang notabene-nya adalah kebangsaan yang bersuku-suku, yang berbeda-beda, maka kita harus mengetahui, harus bisa menanamkan toleransi kepada peserta didik kita agar tidak dapat agar kita tidak salah kepada atau pilih kasih kepada salah satu karena dia apa, kita harus netral kepada peserta didik. Yaitu yang keempat, perbedaan tujuan yang ingin dicapai masing-masing lembaga atau jalur pendidikan sekolah. Jalur pendidikan luar sekolah termasuk pendidikan keluarga yang punya fungsi yang berbeda. Yang kelima ialah kemampuan yang ada pada pendidik diri sendiri. Tujuan yang berfungsi sebagai perantara untuk mencapai tujuan umum dinamakan tujuan intermedier atau tujuan secara sementara. Kesementaraan tujuan khusus atau intermedier ini terletak dalam kenyataan bahwa apabila tujuan telah tercapai, maka tujuan itu menjadi alat untuk mencapai tujuan khusus lainnya dan seterusnya. Ada 4 jenjang tujuan pendidikan, yaitu yang pertama adalah tujuan umum pendidikan, yakni manusia yang berpancasila atau manusia Pancasila. Yang kedua, tujuan institusional atau tujuan lembaga pendidikan, misalnya tujuan sekolah dasar, tujuan universitas negeri. Yang ketiga adalah tujuan kurikuler atau tujuan standar kompetensi bidang studi atau mata pelajaran, misalnya tujuan IPA, IPS, dan agama. Dan seperti tujuan di mata pelajaran kita yaitu teori pendidikan, dengan tujuan kita mempunyai skill-skill untuk menyampaikan ilmu yang kita punya ke generasi selanjutnya. Yang keempat ialah tujuan instruksional, kompetensi dasar, tujuan untuk setiap kegiatan proses pembelajaran mengajar. Tujuan instruksional merupakan tujuan terbawah dari jenis tujuan tersebut. Tujuan instruksional kompetensi dasar adalah tujuan yang paling kecil dari keseluruhan tujuan yang ada. Tujuan inilah yang secara nyata dicapai oleh proses belajar dan mengajar di kelas, yang harus dijabarkan lagi oleh guru secara operasional menjadi tujuan pembelajar khusus yang sekarang dikenal dengan indikator. Dengan catatan, tujuan instruksional ini harus mengetahui lapangan, harus mengetahui kondisi di mana Anda mendidik peserta didik. Karena tertulis di sini adalah pembelajaran khusus yang harus dijabarkan lagi oleh guru secara operasional melihat dengan indikator yang berada pada lokasi. Maka tidak semua pendidik itu mudah, soalnya banyak yang harus kita tuju. Soalnya contohnya nih, kita berada di lingkungan yang minim tentang bahasa, pengetahuan tentang bahasa. Maka kita harus maklumi, kita harus pelan-pelan, kita harus menggunakan metode yang benar agar para peserta didik itu mencintai apa yang kita ucapkan, yang kita beri, begitu. Itu adalah tujuan pendidikan. Yang kedua, komponen pendidikan yaitu adalah pendidik
Pendidik ialah orang yang bertanggung jawab atas pelaksanaannya peserta didik. Orang tua biasanya disebut pendidik menurut kodrat, sedangkan guru dan tenaga-tenaga lainnya yang sejenis disebut pendidik menurut jabatan. Dapat dibedakan. Pendidik itu menjadi dua kategori. Yang pertama, pendidik menurut kodrat, yaitu orang tua. Yalah, karena pendidikan pertama, pendidikan yang diberikan kepada peserta didik yang pertama pasti dimulai dari orang tua. Bila kita dipikir dari sekarang, orang tua lah yang mengajarkan kita berjalan, berbicara, mempunyai sopan santun terhadap orang tua, unggah-ungguh kepada orang tua, kepada orang lain, selalu mendengarkan apa yang orang tua bilang, walaupun ya orang tua berbeda-beda. Ada yang mengajarinya menggunakan kekerasan, ada yang mengajari anaknya menggunakan perilaku, dan ada juga yang membiarkan biar anak tersebut tahu apakah pelajaran hidup itu, apakah kehidupan yang sebenarnya itu. Yang kedua ialah pendidik menurut jabatan, yaitu guru. Guru hanyalah orang yang diberi ilmu, yang diwajibkan untuk memberikan ilmu tersebut kepada murid-muridnya atau peserta didik atau anak-anak dari orang lain yang menitipkan anaknya ke lembaga yang diajar oleh guru tersebut. Orang tua sebagai pendidik menurut kodrat adalah pertama dan utama. Hubungan orang tua dengan anaknya dalam hubungan edukatif mengandung dua unsur dasar, yaitu unsur kasih sayang untuk terhadap anaknya, unsur kesadaran akan tanggung jawab dari pendidik untuk menuntun perkembangan anak. Ya, betul. Karena orang tua berperan penting dalam pendidikan. Gimanapun susahnya, gimanapun pandainya anak tersebut di sekolah, kalau tanpa support dari orang tua, masukan dari orang tua, maka anak tersebut tidak akan mungkin bersemangat, karena orang tua lah yang mampu memberikan energi kepada anaknya untuk bersekolah. Yang kedua adalah guru. Guru sebagai pendidik menurut jabatan menerima tanggung jawab mendidik dari tiga pihak, yaitu orang tua, masyarakat, dan negara. Sayapnya lah, kepada guru diharapkan sikap-sikap dan sifat-sifat yang normatif, baik sebagai kelanjutan dari sikap orang tua pada umumnya. Kasih sayang pada peserta didik, tanggung jawab terhadap tugas mendidik. Sejatinya, guru hanyalah menemani peserta didik hanya dari gampangannya dari jam 7 hingga jam 4 atau hingga jam 2. Selebihnya dilanjutkan oleh kepada orang tua masing-masing. Seyogyanya guru itu mampu mengimbangi gimana sih anak tersebut mengetahui karakter dari peserta didiknya tersebut agar dapat mampu berteman. Dalam kata berteman, biasanya ucapan teman daripada ucapan orang tua itu lebih mengena daripada ucapan teman. Dengan tujuan guru sebagai teman ialah agar bisa mampu apa yang diucapkan guru tersebut menjadi gampang dipaham oleh murid-murid tersebut. Sehubungan dengan tanggung jawabnya guru, Rianto mengemukakan kewajiban pendidik adalah menyelenggarakan praktik pendidikan terhadap
anak peserta didik yang menjadi tanggung jawabnya untuk mengembangkan semua potensi yang dikaruniakan Allah kepada anak secara optimal. Untuk itu, seorang pendidik harus memiliki karakteristik. Yang pertama, yang saya bilang dari tadi, yaitu adalah memahami potensi anak untuk dikembangkan secara optimal. Sebagai pendidik, kita harus mengerti karakteristik anak didik kita agar kita tahu di mana kelemahannya dia, agar kita tahu di mana keunggulan dia, agar kita mampu memaksimalkan apa yang dia miliki secara optimal. Yang kedua, karakteristik yang harus dimiliki oleh pendidik ialah memahami kondisi anak untuk mengadakan penyesuaian program-program pendidikan bagi anak. Di era sekarang, di era digital, kita harus memasukkan teknologi sebagai alat pendidikan agar anak didik kita tidak monoton atau tidak bosan berada di dalam kelas. Bisa dengan cara ice breaking atau membuat game agar kondisi anak tuh saat pembelajaran itu selalu happy, selalu semangat dalam pembelajaran. Dan kita harus tahu porsi kemampuan dari peserta didik kita. Jangan terlalu dipaksakan, jangan terlalu lemah. Kita harus memahami porsi apa yang kita harus berikan kepada anak didik kita tersebut. Yang ketiga adalah yang harus dimiliki karakteristik bagi pendidik. Yang ketiga yaitu melakukan kegiatan dan memberikan pelayanan pendidikan sesuai dengan potensi dan kondisi anak untuk mengembangkan potensi anak secara optimal. Nah, ini dia yang saya tadi bilang, kita ini harus mengetahui porsi apa yang kita harus sampaikan kepada peserta didik kita agar kondisi anak untuk mengembangkan kondisi potensinya itu secara optimal, secara maksimal. Karena jika kita over, maka anak peserta didik kita tidak mungkin melakukannya dengan senang, mesti melakukan kegiatan tersebut karena dipaksakan oleh pendidik. Makanya kita harus mengetahui porsi gimanakah kita memberi kegiatan atau memberikan pelayanan pendidik kepada muridnya itu secara pas, tidak berlebihan dan tidak kurang. Yang keempat yang harus dimiliki seorang pendidik yaitu memberikan laporan dan pertanggungjawaban tentang perkembangan dan hasil-hasil pendidikan anak kepada orang tua dan pihak lain yang berhak memperoleh laporan. Ya, kita harus sebagai pendidik harus memberi laporan atau pertanggungjawaban tentang perkembangan dan hasil-hasil pendidikan anaknya kepada orang tuanya. Dengan catatan kita harus juga membilangi harus mengatakan kepada orang tuanya dengan jujur, ini loh anak bapak sudah maksimal dengan segini, nggak usah dimarahin karena inilah maksimalnya anak bapak. Maka apa yang dia miliki jangan selalu dikekang biar bisa seperti tetangga atau seperti apa, karena itu akan menghancurkan semangat belajar bagi peserta didik. Yang kelima, bekerja sama dengan orang tua dengan pendidikan anak dini, menyelenggarakan pendidik anak secara optimal. Ya, yang kita didik bukan anak kita sendiri, mempunyai orang tua. Kita harus bekerja sama dengan orang yang melahirkannya, yaitu adalah pendidik kodrat, yaitu orang tua. Karakteristik yang harus dimiliki pendidik yang keenam yaitu memahami dan menjalankan dengan sebaik-baiknya segenap peraturan dan kewajiban yang dikeluarkan oleh pihak-pihak berkewenang dalam penyelenggaraan pendidikan. Karakter yang ketujuh ialah
menyelenggarakan praktik pendidikan secara profesional sesuai dengan penugasan yang diberikan oleh pihak-pihak yang berwenang. Ya, selanjutnya, seorang pendidik yang baik memiliki beberapa sifat. Ada 11 sifat utama guru yang baik, sebagaimana dikemukakan oleh Alan Hutchkiewicz sebagai berikut. Yang pertama itu adalah tidak puas. Dalam catatan tidak puas di sini adalah sifat pertama dari guru yang berkualitas tinggi, yakni belajar yang baik. Mereka selalu bersemangat untuk belajar hal-hal baru, memperluas basis pengetahuan mereka, dan bereksperimen dengan cara yang lebih baik atau mencapai keberhasilan mereka. Mereka adalah pembelajar seumur hidup dan mereka menghasilkan pembelajaran seumur hidup. Yang kedua, harapan yang tinggi. Harapan yang tinggi adalah sifat yang kedua guru yang berprestasi. Pada kenyataannya, menetapkan standar yang tinggi mendorong kemampuan terbaik siswa dan menciptakan di dalamnya perasaan prestasi. Mereka menjadi mandiri, belajar menambah kepuasan dan lebih dewasa sebab persaingan tidak bisa dihindari. Yang ketiga, menciptakan kemandirian. Pendidik sangat efektif mahir dalam memantau masalah-masalah dan kemajuan siswa. Mereka memulihkan bila diperlukan dan membedakan yang diperlukan. Untuk melakukan hal ini, mereka menggunakan waktu mereka dengan baik. Guru yang baik menciptakan mahasiswa di suatu kesadaran diri yang berlangsung seumur hidup. Mereka mempromosikan pemahaman yang lebih dalam konsep dan kebiasaan kerja dari sekedar belajar kurikulum yang disarankan. Yang keempat, yaitu adalah berpengetahuan luas. Pendidik memiliki pengetahuan yang mendalam tentang materi pelajaran dan mampu memanipulasi, menyederhanakan, dan mengindividualisasikan data lebih mudah karena mereka adalah master. Untuk mendapatkan ini, mereka tidak hanya bekerja keras, tetapi memiliki gairah untuk mendalami mata pelajaran. Yang kelima yaitu adalah humor. Guru harus memiliki rasa humor yang baik. Mereka membuat lelucon dan menerima lelucon. Mereka menggunakan humor yang berhubungan dengan siswa. Dengan kata lain, guru yang sangat baik menjaga perhatian siswa tanpa rasa takut. Kita harus mampu mencairkan suasana agar dalam ruangan itu tidak tegang, agar kita bersahabat dengan guru tersebut, dengan bersahabat dengan peserta didik, bersahabat dengan pendidik, dan kita bergurau, berhumor, tentu mempunyai batasan agar peserta didik itu mempunyai sopan santun terhadap orang yang lebih tua dan orang yang lebih berpendidikan. Yang keenam itu adalah mempunyai sifat berwawasan. Berwawasan bertujuan memberikan penilaian cepat dan akurat mengenai hasil karya siswa. Tes dan proyek lainnya dievaluasi pada waktu yang tepat. Seorang guru tidak membantu mencegah pemikiran orisinil, tetapi harus dibuktikan. Pada setiap waktu, pendidik terbaik adalah mencari penalaran siswa pada jawaban. Dengan kata lain, untuk guru berwawasan, penilaian siswa menilai kinerja guru dan memberikan ide-ide tentang perubahan yang perlu dibuat untuk diperbaiki. Yang ketujuh adalah sifat yang harus dimiliki pendidik ialah fleksibel. Guru terbaik menggunakan masyarakat sebagai sumber daya mereka. Mereka melihat pendidikan lebih dari apa yang dilakukan di dalam kelas. Guru dikatakan unggul apabila mampu mengikuti arah-arah yang lebih mendorong. Guru yang baik mendorong input mahasiswa dan menggunakan masyarakat untuk membuat pembelajaran lebih menyegarkan. Dengan kata lain, seorang instruktur berkualitas adalah master fleksibilitas.
Yang kedelapan ialah berbeda. Kenapa berbeda? Seorang guru tingkat pertama menyediakan berbagai metode untuk belajar. Mereka mengintegrasikan pelajaran antara beberapa mata pelajaran. Mereka menggunakan makalah penelitian, karya seni, puisi, dan pendidikan, bahkan fisik sebagai bagian dari proses pembelajaran. Yang 9, tidak menerima. Seorang siswa yang tahu aturan, tahu apa yang akan terjadi, dan tahu apa yang benar. Para guru terbaiknya memiliki standar yang sesuai dengan yang mampu membangun kebiasaan baik. Dengan kata lain, seorang guru yang unggul memahami kebutuhan anak sekarang dan di masa depan. Yang ke-10 ialah tidak menyesuaikan atau unconforming. Sifat yang paling menarik adalah seorang guru berkualitas menjaga anak-anak kehilangan keseimbangan. Siswa tidak bosan, tidak tertentang. Ketika seorang anak yang memiliki seorang guru yang terampil, ketika sampai di rumah, mereka berbicara tentang apa yang mereka lakukan di kelas. Mereka akan bercerita, gimana sih hari ini, asik banget loh hari ini, kepada orang tuanya. Maka itu adalah seorang pendidik yang mampu mengetahui, merangkul perasaan dari peserta didiknya. Yang ke-11 ialah seorang komunikator. Semua ciri-ciri barusan dengan kemampuan untuk memicu belajar dan dengan demikian sifat yang paling penting dari semua adalah kemampuan untuk berkomunikasi. Ya, tentu seorang guru yang pertama, materi yang paling pertama ialah menggunakan suara, menggunakan berkomunikasi. Ketika kita tidak mampu berkomunikasi dengan baik kepada peserta didik kita, maka itulah hal yang paling sulit, hal yang paling aneh lah. Seorang pendidik kok berkomunikasinya sangat kurang kepada peserta didiknya, maka itulah kerugian bagi kedua-duanya. Tujuan pendidikan umum memberikan arah kepada semua tujuan yang lebih rinci, jenjangnya lebih rendah. Sebaliknya, tujuan yang lebih khusus menunjang pencapaian tujuan yang lebih luas dan jenjang yang lebih tinggi untuk sampai kepada tujuan umum. Di samping itu, pendidikan berfungsi untuk mengembangkan kemampuan serta meningkatkan mutu kehidupan dan martabat manusia di Indonesia. Tujuan pendidikan tidak berdiri sendiri, melainkan dirumuskan atas dasar sikap hidup bangsa dan cita-cita negara di mana pendidik itu dilaksanakan. Sikap dasar itu dilandasi oleh norma-norma yang berlaku semua di warga negara. Yang ketiga, komponen pendidikan yang ketiga yaitu adalah hakikat peserta didik atau peserta didik. Dalam proses pendidikan, peserta didik berarti salah satu komponen manusiawi yang menempati posisi sentral. Peserta didik menjadi pokok personal dan tumpuan perhatian dalam semua proses transformasi yang dikenal dengan sebutan pendidikan. Sebagai komponen penting dalam sistem pendidikan, peserta didik sering disebut sebagai bahan mentah. Kenapa disebut dengan bahan mentah? Karena kita terlahir suci, kita terlahir dengan kekosongan yang sangat amat kosong. Kita hanya dititipi agama, dititipi keyakinan. Tetapi di setiap peserta didik itu tersimpan potensi yang amat sangat besar. Makanya kita sebagai pendidik harus mampu membangunkan potensi yang tersimpan dalam diri peserta didik. Kita harus bisa membangun kita harus mampu membangun potensi tersebut. Dalam perspektif psikologis,
Peserta didik adalah individu yang sedang berada dalam proses pertumbuhan dan perkembangan, baik fisik maupun psikis, menurut fitrahnya masing-masing. Peserta didik memiliki potensi fisik dan psikis yang khas, sehingga ia merupakan insan yang unik. Potensi khas yang dimilikinya perlu dikembangkan serta direalisasikan sehingga mencapai tahapan perkembangan yang optimal. Selain itu, peserta didik memiliki kecenderungan untuk melepaskan diri dari ketergantungan pada pihak lain. Kita sebagai pendidik, kita harus mampu mengarahkan peserta didik tersebut ke arah yang benar, ke arah yang dia inginkan, ke arah kepada potensi yang dia punya dengan cara maksimal agar menjadi peserta didik yang kita inginkan. Itu adalah dengan cara kita mengembangkan, mengarahkan potensi peserta didik tersebut mencapai tahap perkembangan yang optimal, kayak gitu ya. Selanjutnya yaitu adalah alat-alat pendidikan. Komponen yang keempat yaitu adalah alat-alat pendidikan. Konsep alat pendidikan sama sekali tak diartikan suatu benda atau seperangkat benda, melainkan suatu aktivitas perbuatan, ketangkasan, bertindak untuk atau bagi mencapai tujuan pendidikan. Di dalam ilmu pendidikan, khususnya di ilmu pendidikan, usaha-usaha atau perbuatan si pendidik yang ditujukan untuk melaksanakan tugas mendidik itu disebut juga alat-alat pendidikan. Konsep alat pendidikan sama sekali tak diartikan sesuai dengan benda atau seperangkat benda, melainkan suatu aktivitas, perbuatan, ketangkasan, bertindak untuk atau bagi pencapaian tujuan pendidik. Perbuatan atau tindakan itu terkait dengan faktor pendidik dan terdidik. Dikarenakan suatu alat pendidik hanyalah satu tindakan, maka perbuatan atau situasi yang dengan sengaja, intensional, dan terencana dilakukan pendidikan dan anak untuk mewujudkan dan memelihara dunia bersama bagi tercapainya suatu tujuan pendidikan dan bukan untuk kepentingan lainnya, misalnya kesenangan orang tua dari peserta didik tersebut. Adapun dialog antara pendidik dan peserta didik itu bukan percakapan sembarangan, melainkan terarah. Arah tersebut diprakarsai oleh pendidik yang menunjukkan jalan juga, sedangkan pihak yang menempuh jalan ialah peserta didik. Pendidik menunjuk jalan kepada peserta didik untuk mencapai tujuan pendidikan. Dengan kata lain, jalan ke tujuan itu adalah percakapan atau merupakan pertemuan encounter yang berencana sekalipun semula terinspirasi pada pendidikan oleh pendidik saja. Perlu kiranya diperingatkan bahwasanya penggunaan alat pendidikan itu bukan hanya soal teknis, melainkan mempunyai sangkut paut yang erat sekali dengan pribadi yang menggunakan alat tersebut. Si pendidik yang menggunakan alat itu hendaknya dapat menyesuaikan diri dengan tujuan yang terkandung dalam alat-alat itu. Penggunaan dan pelaksanaan alat-alat itu hendaknya betul-betul timbul atau terbit dari pribadi yang menggunakan alat itu. Lebih jelasnya lagi, dalam memilih alat pendidikan, manakah yang baik dan sesuai haruslah memperhatikan 4 syarat sebagai berikut. Yang pertama yaitu adalah tujuan apakah yang hendak dicapai dengan alat ini. Kita harus memikirkan plus minusnya juga. Apakah akhir dari alat pendidikan ini bagus bagi peserta didik? Apakah plusnya bagi peserta didik? Apakah minusnya bagi peserta didik? Yang kedua yaitu adalah pendidik yang menggunakan. Siapa pendidik yang menggunakan alat itu? Karena setiap orang tidak
semua orang itu tidak bisa menggunakan semua alat tersebut, dikarenakan semua pendidik itu berbeda-beda dan memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Yang keempat ialah anak atau peserta didik yang mau dikenai alat itu. Kita juga harus mengetahui gimana sih peserta didik tersebut, gimana sih kalau diberikan alat pendidikan ini, gimana sih yang terjadi kepada anak tersebut, apakah anak tersebut semakin semangat, apakah semakin terkekang. Kita harus memahami peserta didik. Yang keempat yaitu bagaimana menggunakan alat pendidikan itu. Kita harus mengetahui bagaimana caranya, bagaimana pelaksanaannya agar lebih efektif, agar lebih mengena kepada peserta didik. Adapun alat-alat pendidikan yang sangat penting yang akan dibicarakan dalam hal ini ialah yang kita lihat di PPT, itu adalah yang pertama pembiasaan, yang kedua pengawasan, yang ketiga perintah, yang keempat larangan, yang kelima ganjaran, yang keenam hukuman. Mari kita bedah satu-satu, mari kita bahas satu-satu agar kita memahami penggunaan, memahami bagaimana alat-alat pendidikan tersebut. Yang pertama adalah pembiasaan. Pembiasaan adalah salah satu alat pendidikan yang penting sekali, terutama bagi anak-anak yang masih kecil. Anak-anak kecil belum menginvasi apa yang dikatakan baik dan apa yang dikatakan buruk dalam arti susila. Juga anak kecil belum mempunyai kewajiban-kewajiban yang harus dikerjakan seperti orang dewasa, tetapi mereka sudah mempunyai hak seperti hak dipelihara, hak mendapat perlindungan, dan hak mendapat pendidikan. Merupakan alat satu-satunya sejak dilahirkan, anak dilatih dengan kebiasaan-kebiasaan dan perbuatan-perbuatan yang baik, seperti dimandikan dan ditidurkan pada waktu-waktu tertentu, diberi makan dengan teratur, dan sebagainya. Makin besar anak itu, kebiasaan-kebiasaan yang baik itu harus tetap diberikan dan dilaksanakan, seperti tidur dan bangun pada waktu yang teratur, demikian dengan makan, mandi, bermain, berbicara, belajar, dan bekerja. Kita harus menanamkan kebiasaan tersebut kepada anak-anak didik kita sejak dini, agar mereka mulai terbiasa. Semakin dewasa kita akan merasakan terbiasa itu, jadi kita tidak akan merasakan kaget kerasnya kehidupan. Pembiasaan yang baik penting artinya bagi pembentuk watak anak-anak, dan juga akan terus berpengaruh kepada anak itu sampai hari tuanya. Menanamkan kebiasaan pada anak-anak adalah sukar dan kadang-kadang memakan waktu yang lama. Akan tetapi, segala sesuatu yang telah menjadi kebiasaan sukar pula kita ubah. Maka dari itu, lebih baiknya kita menjaga anak-anak kita supaya mempunyai kebiasaan-kebiasaan yang baik daripada terlanjur memberi kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik. Maka itu akan merugikan juga pada anak-anak didik kita. Supaya pembiasaan itu dapat lekas tercapai baik, hasilnya harus memenuhi beberapa syarat tertentu, yaitu mulailah pembiasaan itu sebelum terlambat. Jadi sebelum anak itu mempunyai kebiasaan lain yang berlawanan dengan hal-hal yang akan dibiasakan, kita harus memberi doktrin kebiasaan yang bagus, yang baik, agar tertanam, agar bertumbuh akar yang sangat kuat, bisa tumbuh sampai tua. Yang kedua adalah pembiasaan itu hendaklah terus-menerus berulang-ulang dijalankan secara teratur sehingga akhirnya menjadi suatu kebiasaan yang otomatis. Untuk itu dibutuh pengawasan. Kita harus mendidik dari kecil, pembiasaan dari kecil itu dengan teratur, dengan sabar, dan harus kita mengawasinya agar tidak terliru atau terteledor. Yang ketiga yaitu pendidikan hendaklah
konsekuen, bersikap tegas, dan tetap teguh terhadap pendiriannya yang telah diambilnya. Jangan memberi kesempatan kepada anak untuk melanggar pembiasaan yang telah ditetapkan itu. Jika anak tersebut melanggar, kita harus menanamkan sifat bertanggung jawab kepada anak didik kita, karena karena jika kita tidak tegas dengan apa yang dilakukan anak tersebut, maka berefek tidak baik juga terhadap anak tersebut. Kita harus menanamkan berani berbuat, harus berani bertanggung jawab kepada anak didik kita. Yang keempat ialah pembiasaan yang mula-mulanya mekanistis itu harus makin menjadi pembiasaan yang disertai kata hati anak itu sendiri. Hal itu mungkin jika secara berangsur disertai pula dengan penjelasan-penjelasan dan nasihat-nasihat diri si pendidik, sehingga makin lama timbullah pengertian dalam diri anak didik. Kita masih ingat bahwa anak adalah makhluk yang mempunyai kata hati dan tujuan. Pendidikan ialah memimpin anak agar mereka kelak dapat berdiri sendiri dan bertanggung jawab sendiri. Alat pendidikan yang kedua yaitu adalah pengawasan. Pengawasan itu penting sekali dalam mendidik anak-anak. Tanpa pengawasan berarti membiarkan anak berbuat sekehendaknya. Anak tidak akan mendapat membedakan yang baik dan yang buruk, tidak mengetahui mana yang seharusnya dihindari atau tidak senonoh, dan mana yang boleh dan yang tidak boleh harus dilaksanakan, mana yang membahayakan dan mana yang tidak. Anak yang dibiarkan tumbuh sendiri menurut alamnya akan menjadi manusia yang hidup menurut nafsunya saja. Kemungkinan besar anak itu menjadi tidak patuh dan tidak dapat mengetahui kemana arah hidup yang sebenarnya. Memang ada pula ahli-ahli didik yang menuntut adanya kebebasan yang penuh dalam pendidikan. Contohnya yaitu Rousseau adalah seorang pendidik yang beranggapan bahwa semua anak sejak dilahirkan adalah baik, menganjurkan pendidikan menurut alam. Menurut pendapatnya, anak hendaknya dibiarkan tumbuh menurut alamnya yang baik itu, sehingga mengenai hukum pun Rousseau menganjurkan hukuman alami. Tetapi pendapat para ahli pendidik sekarang umumnya sependapat bahwa pengawasan adalah alat pendidikan yang penting dan harus dilaksanakan. Biarpun secara berangsur-angsur anak itu harus diberi kebebasan. Pendapat yang akhir ini mengatakan bukanlah kebebasan itu hanya dijadikan pangkal atau permulaan pendidikan, melalui kebebasan itu hendaknya diperoleh pada akhirnya. Jadi dalam hal ini harus ada perbandingan antara pengawasan dan kebebasan. Tujuan mendidik adalah membentuk anak supaya akhirnya dapat berdiri sendiri dan bertanggung jawab atas perbuatannya. Mendidik ke arah kebebasan makin besar, anak itu makin dikurangi pengawasan terhadapnya, dan sebaliknya makin diperbesar kebebasan yang diberikan kepadanya. Gitu. Alat pendidik yang ketiga yaitu adalah perintah. Bukan hanya apa yang keluar dari mulut seorang yang harus dikerjakan orang lain, melainkan dalam hal ini termasuk pula peraturan-peraturan umum yang harus ditaati oleh anak-anak. Tiap perintah dan peraturan dalam pendidikan mengandung norma-norma kesusilaan, jadi bersifat memberi arah atau mengandung tujuan ke arah tujuan susila. Tentu saja suatu perintah atau peraturan itu dapat mudah ditaati oleh anak-anak jika pendidik sendiri menaati dan hidup menurut peraturan-peraturan itu. Jika apa yang harus dilakukan oleh anak-anak itu sebenarnya sudah dimiliki dan menjadi pedoman pula bagi hidup si pendidik. Dengan singkat, kita dapat mengatakan bahwa dalam berbagai hal dalam pendidikan, contoh atau teladan dari si pendidik merupakan alat pendidikan yang sangat penting pula, bahkan yang utama sekali. Dari pelajaran ilmu jiwa, anak kita telah mengetahui bahwa sejak kecilnya manusia itu telah mempunyai dorongan, meniru, dan suka mengidentifikasi diri terhadap perbuatan dan tingkah laku orang lain, terutama terhadap orang tuanya atau gurunya. Syarat-syarat memberi perintah. Yang pertama ada supaya perintah yang dilancarkan oleh si pendidik yang diucapkan oleh pendidik itu terhadap peserta didiknya dapat ditaati sehingga dapat tercapai apa yang pendidik maksud.
maksud, hendaklah perintah-perintah itu memenuhi syarat-syarat tertentu. Yang pertama adalah perintah hendaklah terang dan singkat. Jangan terlalu banyak komentar sehingga mudah dimengerti oleh anak. Yang kedua adalah perintah hendaklah disesuaikan dengan keadaan dan umur anak sehingga jangan sampai memberi perintah yang tidak mungkin dikarenakan oleh anak itu. Tiap-tiap perintah hendaknya disesuaikan dengan kesanggupan anak. Kadang-kadang perlu pula kita mengubah perintah itu menjadi suatu perintah yang lebih bersifat permintaan sehingga tidak terlalu keras kedengarannya. Hal itu berlaku lebih terhadap anak-anak yang sudah besar. Yang keempat, janganlah terlalu banyak dan berlebihan memberi perintah sebab dapat mengakibatkan anak itu tidak patuh tetapi menentang. Pendidik hendaklah hemat akan perintah. Pendidik hendaklah konsekuen terhadap apa yang telah diperintahkannya. Suatu perintah harus ditaati oleh seorang anak. Berlaku pula bagi anak yang lainnya. Yang terakhir yaitu suatu perintah yang bersifat mengajak si pendidik turut melakukannya umumnya lebih ditaati oleh anak-anak dan dikerjakannya dengan gembira. Dalam contohan kita menyuruh peserta didik kita untuk bebersih atau bekerja bakti. Kita harus ikut serta dalam kegiatan tersebut agar peserta didik itu bersemangat, bergembira dalam menjalankan kerja bakti tersebut. Alat pendidikan yang keempat yaitu larangan. Di samping memberi perintah, sering pula kita harus memberi anak-anak itu larangan. Biasanya kita keluarkan jika anak melakukan sesuatu yang tidak baik, yang merugikan atau yang dapat membahayakan diri. Seorang anak yang selalu dilarang dalam segala perbuatan dan permainannya sejak kecil dapat terhambat perkembangan jasmani dan rohaninya. Seorang ibu atau ayah yang sering melarang perbuatan anaknya dapat mengakibatkan bermacam-macam sifat atau sikap yang kurang baik pada anak tersebut, seperti keras kepala atau melawan. Orang tua harus mempunyai larangan yang berporsi pas kepada anak tersebut. Yang kedua adalah pemalu dan penakut. Semakin kerasnya kita dididik, semakin hancur mental orang yang dididik. Makanya kita harus pas-pasan sih, harus mengetahui gimana peserta didik tersebut. Yang ketiga ialah perasaan kurang harga diri. Yang keempat, kurang mempunyai perasaan tanggung jawab. Yang kelima, pemurung atau pesimis. Yang kelima, acuh tak acuh terhadap sesuatu, apatis dan sebagainya. Maka dari itu, janganlah pendidik terlalu banyak obral atau terlalu banyak melarang perbuatan anak-anak. Apakah syarat-syarat yang harus diperhatikan dalam melakukan larangan itu? Ada beberapa hal yang harus diingat bagi pendidik. Yang pertama, sama halnya dengan perintah. Larangan itu harus diberikan dengan singkat supaya dimengerti maksud larangan tersebut. Yang kedua ialah jika mungkin larangan itu dapat diberi penjelasan singkat. Jika tidak mungkin, anak harus menerima saja larangan itu, atau bila mana anak harus menerima saja larangan itu. Yang ketiga, jangan terlalu sering melarang, akibatnya tidak baik. Kita boleh melarang, kita boleh memberi perintah, tapi jangan terlalu over. Yaitu akan kembali kepada yang di atasnya, yaitu adalah sifat keras kepala, penakut, dan yang lain-lainnya. Yang keempat, bagi anak-anak yang masih kecil, larangan dapat dicegah dengan membelokkan perhatian anak kepada sesuatu yang lain yang menarik minatnya.
lebih tepatnya bukan larangan ya, lebih tepatnya itu mengarahkan anak tersebut kepada arah yang lebih asik, lebih benar, lebih lebih berpotensi untuk mengangkat potensi diri anak tersebut. Alat yang selanjutnya yaitu adalah alat pendidikan yang selanjutnya itu adalah ganjaran. Ganjaran adalah salah satu alat pendidikan. Jadi dengan sendirinya maksud ganjaran itu ialah sebagai alat untuk mendidik anak-anak supaya anak biasa merasa senang karena perbuatan atau pekerjaan mendapat penghargaan. Umumnya, anak mengetahui bahwa pekerjaan atau perbuatannya yang menyebabkan ia mendapatkan ganjaran itu baik. Selanjutnya, pendidik bermaksud juga supaya dengan ganjaran ini anak menjadi lebih giat usahanya untuk memperbaiki atau mempertinggi prestasi yang telah dicapainya. Dengan kata lain, anak menjadi lebih keras kemauannya untuk bekerja atau berbuat yang lebih baik. Jadi maksud ganjaran itu yang terpenting bukanlah hasil yang dicapai seorang anak, melainkan dengan hasil yang telah dicapai anak itu. Pendidik bertujuan membentuk kata hati dan kemauan yang lebih baik dan lebih keras pada anak itu. Adapun syarat-syarat ganjaran yang pertama itu adalah untuk memberi ganjaran yang pedagogis, perlu sekali guru mengenal betul muridnya dan tahu menghargai dengan tepat. Ganjaran dan penghargaan yang salah dan tidak tepat dapat membawa akibat yang tidak diinginkan, kecuali contohnya salah satu ada yang iri kenapa dia lebih dikasih lebih ganjaran yang wow, apa yang lebih baik, itu akan menyebabkan perselisihan antar pertemanan. Seharusnya mampu membangunkan semua kesemangatan peserta didiknya, namun jika hanya salah satu atau membeda-bedakan, maka semuanya akan menjadi hancur, tidak mau berteman. Yang kedua adalah ganjaran yang diberikan kepada seorang anak janganlah hendaknya menimbulkan rasa cemburu. Nah itu harus atau iri hati bagi anak yang lain yang merasa pekerjaannya juga lebih baik tetapi tidak mendapat ganjaran. Yang ketiga, memberi ganjaran hendaklah hemat. Terlalu hemat atau terus-menerus memberi ganjaran dan penghargaan akan menjadi hilang arti ganjaran itu sebagai alat pendidikan. Semakin sering kita memberikan ganjaran, memberikan hadiah kepada peserta didik, maka jika dia dikasih itu sudah tidak spesial bagi peserta didik tersebut. Syarat yang keempat yaitu adalah janganlah memberi ganjaran dengan menjanjikan lebih dahulu sebelum anak-anak menunjukkan prestasi kerjanya, apalagi bagi ganjaran yang diberikan kepada seluruh kelas. Ganjaran yang telah dijanjikan lebih dahulu hanyalah akan membuat anak-anak berburu-buru dalam bekerja dan akan membawa kesukaran bagi beberapa orang anak yang kurang pandai. Ya kita membuat surprise lah pada akhir-akhir penilaian akhir-akhir untuk peserta didik kita. Syarat yang kelima adalah pendidik harus berhati-hati memberikan ganjaran. Ya, alat pendidikan yang terakhir yaitu adalah hukuman. Masalah hukuman merupakan masalah etis yang menyangkut soal buruk dan baik, soal norma. Sebagai pangkal uraian selanjutnya mengenai hukuman dalam proses pendidikan, dapat kiranya kita mengatakan tentang hukuman itu sebagai berikut. Hukuman ialah penderitaan yang diberikan atau yang ditimbulkan dengan sengaja oleh seseorang, orang tua, guru, dan sebagainya, sesudah terjadi suatu pelanggaran yang dilakukan oleh peserta didik atau kejahatan atau kesalahan yang dilakukan oleh peserta didik. Sebagai alat pendidikan, hukuman hendaklah senantiasa merupakan jawaban atas sesuatu pelanggaran sedikit. Yang kedua, sedikit-dikit banyak selalu bersifat tidak menyenangkan. Yang keempat,
selalu bertujuan ke arah perbaikan. Yang kelima, yang keempat, hukuman itu hendaklah diberikan untuk kepentingan anak itu sendiri agar mampu mengetahui atau mengintrospeksi diri kenapa saya diberikan hukuman tersebut. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan dalam penugasan dasar-dasar teori pendidikan itu. Bila ada kekurangan, bila masih banyak belibet, bila ada kata-kata yang mengena atau apa, saya meminta maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.